membuat festival itu silakan, kita nggak melarang kan, apalagi katanya festival ekonomi syariah, tetapi harus sesuai dengan syariah. Jadi kita bukan melarang festival, silakan mereka membuat festival ekonomi syariah, apalagi katanya ekonomi syariah. Tapi betul-betul jangan sekedar memakai kata syariah, baik pakai nan menteng, kan? Ini dumpu syariah. Terus tu pak bank Cina na bank syariah kan? Ya, kemudian lonte syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan alhamdulillah merumpok dalam dengan tuan Indah Rastika Sari. Dalam PTM dalam kalinya edisi Kamis 18 Agustus di tahun 2022, tepatnya episod ke-100 pun sudah 104 episod, dan di tahun kedua kamu subscribe, like dan komen-komen yang positif untuk membangun kita semua dan PTM khususnya. Ini rakan Lun Tanyo kalinya akan membahas mengenai Festival Ekonomi Syariah ataupun disingkat dengan FESYAR yang kemudian dihelat atau diselenggarakan pada awal Agustus, tepatnya tanggal 4 bulan 8 ya, tepat yang lalu. Jadi ternyata setelah berlangsungnya acara tersebut, jadi selain hingar-bingar kegiatan tersebut, tapi ada masyarakat yang mengecam. Kenapa? Karena ini salah satunya dari Ikatan Muslimin Aceh Madaulat yang kemudian dalam acara tersebut ini diselenggarakan tarian Rapai Gelen tepatnya di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi kemudian dikecam oleh salah satunya dari imam ataupun tadi Ikatan Muslimin Aceh Madaulat. Kita akan bahas tema ini. Jadi tema kita Festival Ekonomi Syariah yang tidak syariah, masyarakat kecam Bank Indonesia. Kita akan bahas ini bersama Abi Muslim At-Tahiri. Beliau merupakan pimpinan pesantren Darul Mujahidin Kota Losumawe yang sudah hadir di studio PTM. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Iya. Jauh-jauh sama dari Luhuk Sumawe. Iya. Sudah sampai Alhamdulillah. PTM. Jadi banyak kemudian kontra, pro dan kontra khususnya yang kita bahas. Tapi si Golong tanya membahasnya Abi. Bagaimana pandangan Islam khususnya? Boleh tidak tarian itu dilaksanakan di dalam halaman masjid? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan, seluruh kru PTM serta manajernya yang telah ikut mengambil andil untuk mendakwahkan kebenaran walau dengan cara masing-masing, termasuk dengan lewat media media PTM atau media YouTube. Mengenai dengan yang terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh beberapa hari yang lalu, ini sangat kita sayangkan. Bukan masalah PHRAPAI-nya, karena PHRAPAI nyan karena muzakarah ulama, beberapa kali muzakarah mungkin tentang bolehnya PHRAPAI. Artinya Rapai salah satu alat musik tradisional Aceh yang dibolehkan menurut ulama Aceh. Berarti PHRAPAI je. PHRAPAI je sebahagian ulama Aceh membolehkan. Tetapi ada caranya, cara apalagi menurut kita ketahui bahwa Rapai ini ada tarikat. Dia ada tarikat sendiri, dia ada tata cara sendiri bagaimana yang dibolehkan. Tetapi bila dimainkan dengan berlebihan, apalagi seperti yang kita saksikan di depan Masjid Raya yang pada festival Festival Ekonomi Syariah itu, menurut kami itu sudah sangat berlebihan. Caranya saja diatur Abi. Berarti kalau itu dilakukan di masjid, halaman masjid, itu berlebihan. Jangankan dimainkan di depan masjid, kalau berlebihan sebenarnya nggak boleh. Karena dengan gerak, dengan joget istilahnya, dalam istilah Rapai tari berlebihan sebenarnya kan nggak dibolehkan. Apalagi dimainkan di depan masjid, di halaman masjid. Itu di halaman.
Kan kita ketahui bersama bagaimana besarnya suara Rapai. Itu tanpa mikrofon, tanpa pengeras suara, dia suaranya udah keras. Suara Rapai kan melengking, dia malamnya bisa raya tu bahkan menyajamun gepeh terus meleboh kampung deh. Suara Rapai. Jadi seandainya ada orang salat di dalam masjid, bagaimana? Masjid itu dibangun khusus untuk tempat beribadah. Seluruh aktivitas agama yang tidak mengganggu orang salat. Yang tidak mengganggu. Yang tidak mengganggu orang salat. Aktivitas tapi dalam konteks tidak mengganggu. Tidak mengganggu orang salat. Bahkan berzikir saja besar-besar kalau mengganggu orang salat nggak boleh. Kan? Karena masjid itu memang difokuskan untuk orang salat. Apalagi masjid kita, masjid raya ini masjid umum, bukan masjid untuk jamaah mahsurin. Kecuali ada masjid yang dibangun untuk jamaah mahsurin, jamaah tertentu. Nggak ada salat lain kecuali salat salat 5 waktu, salat maktubah. Yang selainnya nggak ada. Misalnya masjid itu kan boleh, masjid komplek, masjid perumahan yang untuk jamaah tertentu, jamaah yang kamu dente itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau masjid kita ini kan masjid umum, masjid yang kapan saja ada orang yang mau salat, kan? Apalagi ada orang datang ingin salat di jam-jam, nggak mesti jam waktu tertentu, nggak mesti maghrib, isya, tapi selalu ada orang yang mau salat. Apalagi masjid kebanggaan, itu kan masjid kebanggaan orang Aceh. Bahkan orang-orang luar kalau datang ke Aceh, nampaknya kalau belum salat di masjid raya belum sah. Belum sah namanya. Belum ke Aceh. Sudah salat di masjid raya, sudah foto di depan masjid raya, itu merupakan satu kebanggaan bagi tamu kita. Ya. Tapi kemudian Abi ini diselenggarakan sudah selesai. Ya. Kemudian bahkan pemerintah di situ ada, Bank Indonesia, itu bagaimana kemudian yang Abi melihat? Ya. Makanya kan yang pertama kami tadi sudah ke Majlis Permusyawaratan Ulama, ke MPU Aceh. Tadi kita atas nama Imam Ikatan Muslimin Aceh Mendaulat ke MPU Aceh untuk merupakan kita meminta agar MPU Aceh mengeluarkan fatwa seperti apa Rapai yang dibolehkan. Jadi apakah Rapai seperti di depan Masjid Raya yang dimain secara dengan tarian yang berlebihan, mungkinkah sama lagi grup-grup yang berlebihan, apakah itu boleh? Jid Puhan. Ya. Dan juga apakah main seperti itu dibolehkan di depan masjid? Ya, jadi kita mengharapkan seperti itu. Kalau memang ulama mengeluarkan fatwa serta cukup dengan dalil, misalnya boleh ya, biar kita main, kan? Biar kita main, biar jelas. Maka kita harapkan MPU segera mengeluarkan fatwa atau tausiah bagaimana Rapai yang dibolehkan. Baik, berarti diatur kemudian Rapai yang diperbolehkan. Karena soal asal hukum Rapai sudah ada fatwa ulama boleh. Tetapi cara seperti apa? Oke, berarti ini mengenai Rapai. Ya. Kemudian di mana dimainkan? Di mana dimainkan? Lingkup lainnya apa kemudian yang lebih luas mungkin Abi? Iya. Jika saja kita khawatirkan bisa jadi ke depan hal-hal seperti ini bisa jadi nanti terjadi lagi, terus lagi apa kemudian yang diantisipasi? Iya, makanya kan kita meminta juga dikeluarkan fatwa apa yang boleh dan tidak boleh di masjid. Oke. Ya. Boleh di masjid dan tidak boleh. Yang tidak boleh. Jadi MPU ini mengeluarkan fatwa. Apakah main tarian di depan masjid boleh, atau apa nama lagi nanti festival lain, termasuk fashion show seperti yang sedang ngetren. Itu Islami, ya. Syariah. Apakah itu boleh kan? Maka kita minta fatwa ulama, kan? Kita mohon MPU juga melibatkan semua orang-orang yang alim di Aceh yang lebih paham tentang adat istiadat, tentang kearifan lokal. Jadi jangankan kita bicara masalah hukum, masalah adat aja sudah kita lihat sudah nggak cocok seperti itu kan. Jangankan bicara masalah syariat, masalah adat istiadat, kalau di depan masjid itu kita main seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, itu sudah nggak cocok.
Menurut Abi seperti apa kemudian? Mungkin apakah kemudian pemerintah tidak berkoordinasi kemudian? Karena kan sudah terjadi, ini kan besar juga acaranya Abi. Mengundang banyak orang, kemudian apalagi dilakukan dari salah satunya itu Masjid Kebanggaan. Ya, sebenarnya pihak Baitur Rahman yang pertama, pihak pengurus Baitur Rahman, sebenarnya setiap ada permintaan izin tempat itu harus diperiksa dulu apa yang akan ditampilkan. Diperiksa oleh yang pertama oleh pengelola masjid. Siapa lagi yang berwenang? Ya, itulah. Sebenarnya kan diperiksa dulu oleh pihak masjid apa yang akan ditampilkan. Nah, kalau misalnya yang boleh, ya dibolehkan, yang nggak boleh dipalang. Ada berarti Abi. Maksudnya sebenarnya itu yang terjadi itu kenapa? Itu yang perlu kita tanyakan, kan? Kita nggak berani juga mengklaim itu tidak diseleksi, tapi kenapa itu bisa terjadi? Kemungkinan besar tidak diseleksi. Kemungkinan tidak diseleksi. Artinya ya sudah, kalau ketika itu pemerintah mengajukan, oke saja. Ya, kalau itu yang diajukan oleh pihak swasta. Kalaupun diajukan oleh pemerintah, karena masjid itu kan bukan masjid pemerintah. Masjid itu rumah Allah. Bukan masjid itu kalaupun dibangun oleh pemerintah itu bisa diklaim oleh pemerintah, bisa main apa saja, itu tetap nggak boleh. Karena masjidnya kagak wakaf. Seandainya tanya pribadi tahu pegat sawah masjid, setelah jadi masjidnya menjadi rumah Allah. Itu harta wakaf, nggak boleh diganggu ugat. Benda atau long pura pur sanggap. Nah, masjid long nak cen-cen kero nggak boleh. Itu tetap menjadi Baitullah. Apalagi pemerintah misalnya membangun sebuah masjid, ini seperti masjid negara katanya, masjid daerah, masjid kecamatan, masjid kabupaten itu sudah diklaim masjid negara, masjid daerah milik pemerintah. Walaupun itu dibangun oleh pemerintah, kalau sudah jadi masjid itu harus ikut aturan masjid. Aturan masjid nggak boleh pemerintah sembarangan, sudah dibangun masjid main sembarangan, nggak boleh. Oke, artinya ada lengah kemudian di pihak pengurus. Ya, kemungkinan besar kan. Kemungkinan, maka kita harap ke depan pengurus masjid itu menyeleksi, istilahnya survei, lihat kalau nilai skedul acara haji, pupu yang akan ditampil nyamban. Baik sampai kejadian hana bukan apa hendak dikatakan, jadi hana musuh pedalih hendak. Ya, kemudian juga kita harapkan pihak Dinas Syariah Islam dan Dinas Pariwisata itu betul-betul menjaga syariat Islam dan juga kearifan lokal. Kan juga termasuk lembaga adat Aceh. Lembaga adat MA, Majlis Adat Aceh. Ya, itu juga mohon sinergi dengan pihak MPU untuk Dinas Syariat untuk sama-sama menjelaskan kepada masyarakat mana saja adat yang memang tidak bertentangan dengan syariat, mana adat yang boleh, mana adat yang diadat-adatkan. Sebenarnya adat di Aceh nggak ada yang bertentangan dengan syariat kecuali adat yang diadat-adatkan. Ya betul. Kemudian penyelenggara, bagaimana kemudian Abi melihatnya? Ini kan Bank Indonesia lah. Ya, itulah yang kita sesalkan. Sebenarnya di mana bumi kita pijak, di sana langit kita junjung. Pihak penyelenggara BI itu jangan sekedar masuk ke daerah orang mau seenaknya, itu nggak boleh. BI, Bank Indonesia itu kan sebenarnya orang yang kerja di sana harus paham kearifan lokal. Di Aceh, masjid kebanggaan orang Aceh adalah Masjid Baitur Rahman. Apakah layak secara akal saja, bukan secara agama, secara akal layak ditampil kegiatan-kegiatan seperti itu? Karena masih banyak tempat di Kota Banda Aceh yang masih bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak mempertentangkan masalah seperti tadi hukum Rapai. Kalau memang mereka ingin buat, ya silakan. Ada Belang Padang, ada taman Sari, ada PKA, taman PKA kan di tempat lain. Kan silakan selama selama tidak bertentangan dengan syariat juga. Jangan mereka buat di sana bertentangan syariat, tetap nggak boleh kan. Yang pokoknya yang merupakan hingar-bingar, riuh, yang bahasa Aceh riuh, yang mengganggu orang semayang, ya baiklah di ke masjid kan. Yang kena surak-surak, na prok-prok jaro, na berbagai macam yang riuh
Ini nyomohon jangan dilakukan di depan masjid. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau seandainya Abi, ini kan untuk mengantisipasi ke depan, misalkan ada terjadi hal ini lagi, ini bagaimana kemudian? Apakah kemudian BI sendiri harus seperti apa ya Abi, harus diberikan apa Ya. kepada BI? Gitu? Sebenarnya masalah ini kan yang pertama harus bertanggung jawab pihak masjid. Yang kedua pihak BI itu harus bertanggung jawab seandainya terjadi hal-hal yang melanggar dengan syariat. Kalau melanggar dengan adat dihukum sesuai dengan adat. Karena itu kan kita ada hukum adat di Aceh. Di kampung aja kalau orang melanggar hukum adat dihukum secara adat. Oke. Kan? Apa dendanya secara adat? Apa sanksinya? Ya misalnya di kampung natut apa kan di kampung. Di tingkat provinsi yang membawa aib ini harus ada juga apa yang disepakati oleh majlis adat. Kan itu kembali kepada majlis adat. Kalau misalnya melanggar dengan adat. Kalau melanggar dengan syariat silakan dihukum sesuai dengan syariat. Ya ada wilayatul hisbahnya, ada dinas syariatnya kan. Itu dihukum dengan oleh pihak dinas syariat, artinya pihak wilayatul hisbah. Artinya juga misalkan dari Abi, para ulama itu juga mendorong Abi. Kita terus mendorong. Ya, kita terus mendorong untuk menjaga marwah Aceh. Sanksinya apa? Ya. Jadi kita nggak bisa kita katakan kita berikan sanksi karena kita bukan pihak eksekutor kan, kita bukan hakim. Atau hal-hal lain yang diantisipasi. Ya, yang kita antisipasi kan dikala masyarakat Aceh marah. Jangan salahkan masyarakat Aceh. Kita sudah lihat dulu bagaimana Belanda menyerang Baitur Rahman, dibalas oleh masyarakat, jenderalnya tewas. Jenderal Kohler tewas di depan Masjid Raya. Itu jika masyarakat Aceh, rakyat Aceh sudah marah. Kan seandainya ada pihak-pihak nanti yang mengotori masjid, yang ingin mencemarkan nama baik masjid, jangan salahkan masyarakat Aceh seandainya bergerak. Ini jangan main-main kan? Karena dalam Al-Quran itu masjid itu adalah yang harus dimakmurkan dengan perbuatan-perbuatan beribadah kepada Allah. Itu. Jadi jangan sampai nanti disalahkan orang yang rakyat Aceh atau masyarakat Aceh yang melakukan hal-hal yang di luar kontrol. Ya. Abi ini luar biasa sekali. Ya. Tapi waktu kita sudah harus habis. Iya ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi, insya Allah Abi bisa mungkin bercerita banyak. Ya. Khususnya tentang syariat Islam. Bagaimana? Mungkin sedikit aja poin tentang syariat Islam yang di Aceh kita negeri syariah. Tapi seperti apa Abi? Sedikit aja. Iya. Kita yang pertama telah berusaha semaksimal mungkin, baik kami dari pihak ormas dan juga dari pihak pesantren, selalu memberi desakan kepada pemerintah agar betul-betul menjaga syariat Islam di Aceh. Karena syariat Islam di Aceh adalah, kalau saya sering mengistilahkan, bila pemerintah jujur ingin Aceh damai, maka solusinya adalah syariat Islam. Karena bila syariat Islam tidak jalan, akan datang berbagai macam kelompok di Aceh dengan mengatasnamakan dirinya ingin memperjuangkan syariat. Padahal mereka adalah ingin menciptakan hal-hal yang tidak kita inginkan di Aceh. Itu yang Abi lihat hari ini. Ya, jadi kan umpamanya syariat Islam gagal, nyokan le urang ijak wacai apakah syariat Islam hana jalan, maka kita lawan pemerintah, kita ini kita itu kan. Jadi terpancing karena perang demi perang di Aceh kan gara-gara syariat Islam hana jalan. Ya, umpamanya perang di ITI karena syariat Islam dikhianati kan. Perang GAM juga karena memang alasan nyo syariat Islam hana jalan. Jadi menansi seandainya nyo syariat Islam hana jalan. Jadi dengan mudah pemuda-pemuda Aceh dibangkit semangat oleh orang-orang yang mungkin ingin menciptakan Aceh tidak damai. Namanya ke Festival Ekonomi Syariah. Namanya syariah. Tapi bagaimana pesan Abi ke BI, ke pemerintah, ke penyelenggara, ke pengelola masjid? Kan silakan mereka membuat festival itu, silakan, kita nggak melarang kan. Apalagi katanya Festival Ekonomi Syariah. Tetapi harus sesuai dengan syariah. Jadi kita bukan melarang festival. Silakan mereka membuat festival ekonomi syariah, apalagi katanya ekonomi syariah. Tapi betul-betul jangan sekedar memakai kata syariah, baik pakai nan menteng. Kan? Ini dumpu syariah.
terus untuk bank Cina na bank syariah kan. Ya, kemudian terus apa kan? Itu lonte syariah. Jadi jangan sekedar mengambil nama syariah tapi di dalamnya enggak ada syariah. Silakan mereka buat festival syariah tapi tanyakan kepada ahli syariah. Ya, tanyakan kepada ulama ini boleh enggak? Kan? Ya, jangan sekedar versi mereka. Ulama dilibatkan. Ulama dilibatkan bahkan. Yang sudah untuk ini enggak? Kita enggak tahu apa dah dilibatkan apa belum kan? Kita enggak tahu. Yang pokoknya kita harapkan libatkan ulama-ulama yang kira-kira berkompeten yang kata syariah. Jadi tanya mbak tunggu-tunggu, tanya mbak ulama, tanya mbak pihak adat istiadat di Aceh kan, supaya bekna polemik lagi yo. Bekna polemik kan. Jadi yang paling penting fatwa-fatwa yang kana di Aceh, yang fatwa ulama diindahkanlah. Baik fatwa tentang keramaian, fatwa tentang hiburan, tentang kesenian itu diindahkan. Sedikit tadi ke fatwa Abi, itu bagaimana kemudian tadi tindak lanjutnya dari hasil pertemuan tadi? Alhamdulillah MPU telah berjanji akan segera mengadakan muzakarah atau mubahasah yang mengkaji kembali tentang rapai seperti gapi geleng seperti yang dimainkan atau tarian yang dimainkan di depan syariah apa boleh atau tidak. Mereka pihak MPU telah berjanji, insya-Allah katanya akan segera dimuzakarahkan atau dibahaskan. Dan pemanfaatan masjid pastinya. Ya, serta juga apa yang boleh dan tidak boleh di masjid. Baik. Ya. Terakhir Abi, closing statement-nya silakan. Ya. Yang pertama, kita mengharapkan semua pihak untuk betul-betul menjaga syariat Islam di Aceh. Karena bumi Aceh adalah bumi aulia, bumi para syuhada. Rata kampung di Aceh na meninggai, na syahid urang. Leher tutung perang di Aceh. Leher tutung perang di Aceh lawan Belanda, maka tip-tip kampung na orang meninggai bak perang dengan kafir. Artinya Aceh sah dakan bumi syuhada. Dan menansi Aceh sah dakan bumi aulia karena lihat para wali-wali Allah di Aceh. Maka hana pemain ngaceh. Ya, hana pemain. Siapapun yang bermain akan binasa. Karena apa kan? Karena doa para aulia Allah. Doa para syuhada-syuhada akan terus untuk Acehnya menjadi negara yang menjalankan syariat betul-betul selama Mekah. Ya, jadi ini luar biasa bukan tentang Aceh. Makanya lo yakin Acehnya insya-Allah akan terus tegaknya hukum Allah dan orang-orang yang berkhianat terhadap Islam. Ini kan berbagai macam upaya untuk menggagalkan syariat Islam di Aceh. Dari zaman dulu, dari Belanda awal. Dari Belanda sampai Noat, sampai Belanda Jino boleh pegah. Sampai Belanda Jino. Ini upaya untuk menggagalkan syariat Islam terus mereka lakukan. Tapi saya yakin itu tidak akan pernah berhasil bagi mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena tipu daya Allah lebih hebat daripada tipu daya mereka. Strategi Allah lebih hebat daripada strategi mereka. Ya, maka Aceh pernah dihantam oleh gelombang tsunami karena Allah tidak ridha. Ya, bumi Acehnya dipukuto. Kan? Mungkin ada pulang putraya kantro. Seandainya pihak-pihak yang bermain, ya mungkin akan terus bukan tentera-tentera Allah yang lebih dahsyat. Tentera Allah ada debu, boleh jadi air, boleh jadi angin, boleh jadi api, boleh jadi semut, boleh jadi burung. Ya, ini ada debu tentera Allah termasuk jamuk. Ya, maka pihak pemerintah kita harapkan betul-betul melihat, mengintrospeksi diri. Apa yang tengah terjadi orangnya di Aceh. Kiban ka ekonomi rakyat sangat hancur, rakyat sangat susah. Ya, jadi oleh pemerintah Aceh baik pegawai yang hana perle, pegawai yang perle mentang untuk mensejahterakan rakyat. Ya, ban. Jadi putra orang, putra anak yatim, pegawai rumah hinang janda kan. Nyo takalan kala pihak swasta yang turun ya pegat ya bedah rumah. Kan termasuk dari ormas. Pemerintah kerjanya apa?
Hoi mepeng tu. Yang termasuk yang terharap danyo. Jadi semikir untuk pegang syariat dari segala hal. Termasuk persejahtera, anak yatim persejahtera, fakir miskin. Baik fikir syariat putra je. Fikir persejahteraan yatim persejahtera, fakir miskin kan syariat. Hal yang kecil. Ya betul. Sekitar kita. Ya. Terima kasih. Amin. Ya. Ibu Muslim At-Tahiri, pimpinan pesantren Darul Mujahidin Kota Losmawe. Terima kasih Abi. Sama-sama. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Insyaallah. Punya nasalah. Ya. Terima kasih juga antara kalian. Ya. Kami tunggu komen, like dan subscribe pastinya. Dan Puan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.